Halo teman-teman FD member, selamat malam. Welcome back to FDN Virtual Event. Kali ini sama aku Andin, mungkin pakai masker ya, ada yang belum mengenali, tapi aku Andin. Nah, kali ini di FDN Virtual Event kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya mendapatkan the brightest skin of yours. Nah, kali ini Female Daily nggak sendirian, karena Female Daily sama Something nih bakal juga memperkenalkan produk terbarunya Something. Nah, jadi kan teman-teman FD members tentunya udah familiar ya sama Something, salah satu brand lokal yang inovatif banget nih beberapa tahun terakhir ini dengan produk-produk skincare dan juga produk make up-nya. Jadi di sini kita bakal ngebahas gimana sih caranya mendapatkan kulit yang cerah, tapi juga selain cerah juga tentunya harus aman dan juga sehat ya teman-teman. Nah, kan kita nih sebagai warga Indonesia mungkin mayoritas banyak yang memiliki kulit sawo matang. Makanya mungkin teman-teman yang memiliki kulit sawo matang ini sempet wondering gitu gimana sih caranya, gimana rasanya kalau teman-teman nih punya kulit yang cerah. Tapi sebelum membahas, aku mau nyapa teman-teman FD members dulu nih yang udah join. Coba kita lihat ya, ada siapa aja nih. Ada dari Face Chemist, super penasaran katanya. Terus nih juga ada dari Dwi PTR 15. Halo Kak Andin, halo Dwi PTR 15. Terus juga ada dari Putri PS 90. Thank you so much udah join di IG live-nya Female Daily Network malam ini. Coba kita lihat lagi, sapa-sapa lagi. Ada dari Pem.Mutia AA. Halo, ada Raisa SBRN dan RR Kinanti. Hai semuanya. Thank you so much ya udah join ke IG live-nya Female Daily. Nah, melanjutkan nih tadi aku udah ngebahas tentang kita kan warga Indonesia, mungkin mayoritas banyak yang kulitnya sawo matang, terus wondering gimana sih rasanya kalau punya kulit yang cerah dan glowing tentunya gitu. Apalagi definisi cantik tahun-tahun terakhir ini nih walaupun udah mulai bergeser ya, syukurlah, tapi masih banyak juga yang masih stuck dengan pemahaman cantik itu kulitnya harus putih, terus harus langsing, hidungnya harus mancung, rambutnya harus panjang, padahal kan nggak kayak gitu ya. Apalagi khususnya di Female Daily kita juga menjunjung banget nih beauty in diversity gitu. Kalau sebenarnya semuanya tuh bisa loh disebut cantik, nggak cuma yang kulitnya putih aja. Tapi tentunya nggak ada salahnya buat merawat diri untuk pakai skincare untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah tadi. Karena skincare ini kan bagian dari self-love gitu ya, self-care. Jadi bukan sesuatu yang kayak nggak boleh sama sekali kamu harus menerima kamu sudah sawo matang titik. Enggak, kita masih bisa merawat kulit supaya lebih sehat, lebih cerah juga. Nah, makanya nih mendapatkan kulit cerah tentunya sayang banget kalau misalkan melalui jalur-jalur aman. Teman-teman pastinya udah terpapar kan sama informasi tentang krim-krim pencerah yang langsung instan, padahal nggak aman dan juga nggak cuma bahaya buat kulit aja tapi juga bahaya buat kesehatan kita. Jadi mengorbankan kesehatan padahal cuma buat mendapatkan kulit yang katanya cantik menurut beauty standard orang banyak gitu. Sebaiknya teman-teman Female Daily tentunya udah nggak yang kayak gitu ya, hopefully. Nah, makanya kita penting banget nih buat tahu sebenarnya apa aja sih ingredients yang ada di dalam skincare. Jadi kita have to be a smart skincare user gitu ya. Bukan cuma yang ngebaca klaimnya memutihkan, mencerahkan, terus langsung oh iya aku pakai ini bakal langsung celing putih. Enggak, kita harus belajar juga tentang ingredientsnya dan manfaat dari ingredients itu apa aja sih gitu kan. Nah, dan ingredients untuk mencerahkan kulit ini ada yang aman, ada juga yang bahaya. Kayak tadi aku bilang yang pemutih-pemutih instan itu kalian pasti udah pernah lihat juga ya efek-efeknya yang ngeri banget gitu. Jadi sebaiknya dijauhi yang produk-produk kayak gitu. Terus juga mungkin banyak produk-produk yang ternyata belum bisa dipakai sama ibu hamil, busui, atau teman-teman yang masih remaja yang baru mulai mau merawat kulit dengan pakai skincare. Nah, kita mau
Sapa-sapa teman-teman lagi kali ya, teman-teman FD members nih dari Rara Fanco siap menerima ilmu baru hari ini, Kak. Wah, udah malam tapi masih semangat menerima ilmu baru. Terus dari Rensis Flow, yang terpenting skin barrier sehat dan kuat, bener banget. Itu tuh salah satu kuncian yang make it or break it, yaitu adalah skin barrier kita ya. Jadi harus dirawat deh skin barrier ini. Terus ada dari siapa lagi nih yang udah nonton? Dari Mega Zulfiana, jangan putih kalau beda sama kulit tubuh aneh. Iya, makanya kita harus yang cerah, natural, dan sewajarnya aja gitu ya. Terus juga nih ada dari Dwi PTR 15, niacinamide kesukaan aku untuk mencerahkan. Aku pun juga, karena dia versatile ya, kandungan yang versatile. Cerah itu bukan putih ya kawan-kawan, kata Tiara Sudirman, bener banget. Cerah itu nggak mesti kulitnya putih, teman-teman yang kulitnya sawo matang kayak teman-teman FD Babes, ada Kak Dori, ada Kristi, ada Kak Carol, kan Kak Amal, tuh kan kulitnya semua pada glowing dan cerah, walaupun sebenarnya memiliki kulit yang sawo matang bisa juga loh teman-teman. So don't lose hope gitu. Kita di sini bakal ngebahas lebih lanjut gimana caranya buat mendapatkan kulit yang cerah namun tetap aman dan sehat itu. Oke nih, langsung aja, udah panjang lebar menyapa teman-teman Female Daily. Aku tadi udah bilang kalau aku kali ini nggak bakal sendirian, tentunya udah ada temennya nih yang bakal memberikan kita pencerahan. Jadi nggak cuma kulit yang cerah, juga otak kita nih mendapatkan pencerahan tentang skincare. Oke. Jadi di sini aku udah ditemenin sama Dr. Z. Halo, Dr. Z. Apa kabar nih, Dok? Sehat ya untungnya. Semoga sehat-sehat aja, bisa hadir di sini buat sharing ilmu nih sama teman-teman. Mungkin Dr. Z boleh menyapa teman-teman Female Daily dulu, atau enggak juga teman-teman IG followersnya Dr. Z juga boleh. Boleh. Halo semua FD members yang sudah join dan keluarga online yang sudah join juga. Nah, hari ini kita bakalan sharing banyak nih tentang gimana sih cara untuk mencerahkan kulit ya, tapi dengan produk yang aman, cara memilihnya bagaimana dan sebagainya. Oke, karena sekarang banyak banget yang cara-cara nakal ya, Dok, pengennya langsung besok putih gitu. Kayak tadinya kulitnya sawo matang, tiba-tiba ngelihat Dr. Z, aku mau seputih Dr. Z saat ini juga gitu kan, agak ngeri ya, Dok. Iya. Makanya kali ini Dr. Z bakal kasih pencerahan tentang ini ya, tentang mendapatkan kulit yang cerah namun tetap aman. Terus juga nih aku mau kasih tahu profilnya Dr. Z sedikit. Beliau ini lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Bali dan juga menjadi dokter pengajar di beberapa estetik klinik terkemuka di Indonesia. Terus kalau teman-teman main TikTok atau udah follow di Instagramnya Dr. Z ini juga suka membagikan ilmu soal kesehatan kulit tentunya, yaitu di TikToknya @drz, E-nya 2, udah punya 1,2 juta followers, dan juga di Instagram @dr.yesikatania dengan 159.000 followers. Teman-teman FD members di sini apakah sudah menjadi bagian dari 1,2 juta dan 159.000 ini? Kalau belum mungkin bisa cek-cek ke Instagram dan juga TikToknya Dr. Z. Nah, terus juga nih sebelum kita mulai, Dok, aku mau ngajak teman-teman, mungkin mau kasih tahu nih ada giveaway juga, ada kuis juga. Jadi selain kita dapat ilmu, teman-teman juga bakal dapat hadiah yang seru selama nonton IG Live Female Daily Network kali ini. Nah, pertama tuh ada Instagram kontes. Jadi nanti kamu post summary dari kegiatan pada malam hari ini di Instagram feed kamu, Instagram feed pribadi. Jangan lupa di-mention ke @FemaleDailyNetwork dan @somethingofficial dengan hashtag FDN Virtual Event, hashtag #BrightBeautifully, dan hashtag something. Nah, postingan kalian ditunggu paling lambat itu tanggal 21 Januari jam 7 malam. Nanti akan ada 2 orang pemenang yang summary-nya itu paling informatif. Jadi make sure buat pantengin terus ya IG live-nya dan take notes gitu biar bisa nulis summary yang paling bagus dan juga informatif. Terus selain IG kontes juga bakal ada best question. Jadi 2 orang dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah seru juga dari something. Terus juga akan ada 3 orang pemenang kuis yang akan mendapatkan hadiah seru juga. Nanti caranya gimana? Aku bakal kasih tahu di akhir acara. Makanya stay tune sampai akhir acara buat
ikutan kuis yang ketiga ini. Oke nih, udah panjang, udah kenalan sama Dokter Z, udah ngebahas kuisnya juga. Kita langsung masuk aja ya dok, kita bahas tentang gimana sih caranya how to get the brightest skin of yours. Jadi mungkin kita mulai tadi kayak aku udah menyentil kalau kita tuh perlu banget tahu tentang ingredients dari skincare. Sebenarnya gimana sih dok proses sebuah ingredients ini bekerja di kulit kita? Oke. Nah gini, jadi untuk ingredient sendiri itu kan macam-macam ya Andin ya. Nah kita fokus pada brightening yang untuk mencerahkan. Jadi di kulit kita itu memang ada pabriknya nih. Dia pabrik yang memang untuk buat pigmen melanin namanya, yang berfungsi untuk memberikan warna nih di kulit kita. Jadi kalau kulitnya gelap, dia bakalan banyak nih produksi melaninnya. Jadi bahan aktif yang berfungsi untuk mencerahkan itu akan berguna atau dia berfungsi pada jalur pembuatannya ini. Jadi dari dibuat sampai melaninnya ini disebar ke kulit. Nah, jadi itu beda-beda. Vitamin C beda cara kerjanya, niacinamide beda cara kerjanya gitu. Jadi setiap jalannya ini, perjalanannya itu bakal ada bahan aktif yang berperan di situ gitu. Oke, jadi bahan aktif ini secara nggak langsung kayak menghambat proses penyebaran si melanin itu atau gimana tuh dok? Ada yang melambat produksinya, ada yang melambat penyebarannya gitu. Jadi beda-beda. Oke. Jadi warna kulit kita itu tadi awalnya bermula dari pabrik yang ada di kulit kita sendiri yang memproduksi si melanin itu ya dok. Benar. Nah terus tadi dokter sempat udah nyebutin nih beberapa kandungan skincare. Sebenarnya apa aja yang manfaatnya untuk mencerahkan kulit? Oke. Kalau untuk mencerahkan kulit itu banyak sih sebenarnya bahan aktif. Tapi yang paling banyak atau sering kita pakai di Indonesia ya, untuk dokter sendiri biasanya ada yang melalui resep, ada yang bisa teman-teman beli di counter, jadi langsung over the counter gitu ya. Nah kalau yang melalui resep itu biasanya ada yang namanya hidroquinone. Kemudian kalau teman-teman mau beli langsung nih di online atau offline store, banyak biasanya ada yang namanya niacinamide atau vitamin B3 ya yang nggak tahu. Ada vitamin C, kemudian ada arbutin, ada kojic acid gitu, ada licorice juga gitu. Jadi ini mungkin yang paling umum lah gitu dipakai untuk bahan pencerah kulit. Over the counter tadi kayak berarti ada niacinamide, vitamin C, licorice extract gitu ya dok. Sementara tadi dokter juga udah nyebutin hidroquinone nih. Sebenarnya hidroquinone ini ada nggak di produk-produk over the counter juga? Oke. Kalau hidroquinone sendiri sebenarnya tidak boleh ada atau dimasukkan pada produk yang over the counter. Atau produk-produk yang mengandung hidroquinone itu tidak boleh dijual bebas nih Andin. Jadi memang harus ketemu dengan dokter, konsul, dan dokter akan meresepkan perlu nggak sih gitu. Karena tidak semua orang itu perlu hidroquinone gitu untuk mencerahkan kulitnya. Oke, jadi jangan bandel juga cari-cari jalan gimana caranya biar dapat dari dokter, padahal harusnya diresepin. Benar. Kan dokternya juga udah lebih paham tentang kulit kita ya saat kita konsultasi gitu ya dok. Nah kalau tadi sebenarnya bahayanya apa sih dok si zat-zat yang kayak hidroquinone ini? Kenapa dia harus butuh resep dokter? Oke, jadi hidroquinone itu memang dia sudah dimasukkan kategori obat atau medikasi gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat awal mulanya dia itu ditemukannya waktu Perang Dunia nih Andin. Jadi udah lama banget. Jauh sekali. Dan dia memang sudah terkenal efek brightening-nya gitu. Jadi cepat banget untuk bikin cerah. Tapi kalau pemakaiannya nggak tepat, contoh konsentrasinya yang dipakai terlalu tinggi atau jangka waktu pakaiannya durasinya terlalu lama, jadi sudah berbulan-bulan sampai tahun-tahunan pakai, dia bisa ada efek samping yang namanya ochronosis. Ochronosis. Ochronosis ini akan bikin tampilan muka jadi kelihatan lebih jelek. Jadi kelihatan seperti ada flek-nya. Jadi warna kuning kecoklatan yang timbul. That's why sebenarnya tidak semua warna kecoklatan di kulit kita tuh flek. Siapa tahu itu karena hasil pakai krim-krim yang
tidak memiliki izin edar di luar. Oke. Nah, itu yang harus benar-benar kita edukasi nih teman-teman kan. Kalau pilih produk, jadi pilihnya yang benar-benar sudah mempunyai izin gitu. Itu malah jadi backfire ya dok, orang cari hidroquinone biar cerah tapi malah jadi benar. jadi coklat. Makanya hati-hati teman-teman, jangan bandel gitu ya, jangan coba-coba cari sendiri akses ke zat-zat yang emang udah dikontrol, udah berbahaya gitu ya dok. Nah terus selain hidroquinone juga ada lagi nih yang aku sering dengar, merkuri. Nah kalau merkuri ini gimana sih dok sebenarnya efeknya, kenapa disebut berbahaya juga gitu? Oke. Kalau merkuri itu berbeda nih. Kalau hidroquinone tadi kan memang dia obat ya, jadi dia legal digunakan, tapi harus dalam pengawasan dokter. Jadi benar-benar harus ke dokter, tebus resep gitu. Nah, kalau si merkuri itu sama sekali tidak boleh digunakan. Jadi diaplikasikan ke kulit itu tidak dibolehkan. Baik. Jadi dia istilahnya bukan kandungan obat, bukan kandungan skincare gitu. Karena dia sejenis logam sebenarnya. Gitu. Ngeri banget. Jadi ngapain ya orang-orang ini pada pakai merkuri? Karena merkuri itu dia bisa bikin kulit memang tampak lebih cerah juga, Andin. Tapi dia bukan obat untuk kulit sebenarnya gitu. Karena kan merkuri itu, kalau teman-teman nggak tahu merkuri ya, tahu kan termometer dulu ya, yang ada raksanya. Nah itu yang abu-abu itu merkuri. Gitu. Jadi dia memang dipakai untuk industri-industri tertentu. Nah ditemukanlah merkuri ini kok bisa bikin kulit cerah gitu. Nah adalah oknum-oknum dalam tanda kutip nakal ya, pakailah si merkuri ini di suatu produk supaya mungkin produknya laku cepet dan segala macem gitu. Tapi dia bukan obat ataupun bukan kosmetik yang bisa digunakan. Penting banget untuk take notes tuh teman-teman. Jadi bukan obat, bukan kosmetik, bukan buat kulit. Jadi kalau mau kulitnya cerah, nggak usah cari yang mengandung merkuri, itu udah bahaya ya dok ya. Benar. Itu tuh efeknya jadi kayak gimana tuh dok kalau kita pakai produk yang ada merkurinya? Nah, kalau merkuri sendiri itu sebenarnya dia bisa kemana-mana ya. Jadi ada gangguan di ginjal bisa, di saraf bisa, di otak bisa. Nah itu tergantung juga masuknya ke tubuh kita lewat apa. Bisa lewat kulit, bisa lewat hirup, bisa tertelan gitu ya. Dan derajatnya beda-beda nih efek sampingnya. Ada yang cuma bingung, jadi delirium nama medisnya, jadi dia nggak fokus gitu. Ada yang kerusakan otak, ada yang jadi kayak orang stroke gitu, lemah tubuhnya, jadi nggak bisa bergerak juga ada. Jadi banyak dan efeknya bisa ke hampir seluruh tubuh kita. Gitu. Jadi bahaya banget ya, tidak perlu main-main sampai ke situ lah ya dok. Nah ini tuh kenapa dia bisa lolos ke pasaran dok biasanya? Nah jadi seperti yang tadi aku udah sempat ceritain juga, ini ada oknum ya, oknum nakal. Jadi kadang-kadang itu mereka bikin produk, mungkin supaya harapan produknya cepat laku ya. Kan kalau orang pakai terus cepat putih pasti berharap, wah ini produknya bagus nih gitu kan pikirnya. Nah jadi tapi belum tentu semua yang instan itu bagus gitu, karena memang ya kita tahu ya mie instan aja buruk buat kesehatan gitu. Jadi dengan harapan produknya bisa terjual cepat, putih instan, dia tambahkanlah merkuri ke situ sedikit, karena memang efek dari merkuri bisa untuk itu gitu kan. Tapi ya dia bukan obat sebenarnya gitu. Dan kalau tidak teliti pemilih gitu ya, belum ada izin edar, contohnya dari izin BPOM gitu, ya kita bisa termakan iklan pakai gitu. Padahal sudah ada nih, kita udah dibuatkan pemerintah kayak istilahnya untuk keamanan kita ya. Kalau mau beli barang cari dulu nih, ini udah halal belum, udah legal belum gitu. Apalagi sekarang word of mouth itu juga kuat banget ya dok, kayak kalau dari kayak OL atau dari temen pakai, gue langsung putih, terus temennya ikutan beli juga, padahal belum aman. Iya, dari ibu-ibu arisan. Iya bener banget. Aduh, hati-hati ya teman-teman, jangan cuma karena buat cantik yang tanda kutip tadi gitu, cantik yang hanya mengikuti satu beauty standard, kalian mengorbankan kesehatan tubuh keseluruhan gitu. Nah mungkin kalau boleh diceritain lagi nih dok, tadi kan harus yang udah melewati BPOM, ingredients mencerahkan yang boleh kita pakai yang udah lulus BPOM dan aman tuh apa aja ya dok? Oke,
Kalau yang over the counter itu mostly bisa dipakai sih biasanya, tapi tergantung. Kalau BPOM itu karena nggak bisa melihat satu ingredients ya, dia pasti ngelihat keseluruhan nih, komposisinya. Kalau kemudian klaimnya apa aja nih, misalnya produknya bilang ini bisa membuat 20 tahun lebih muda gitu, bener nggak nih klaim produknya gitu ya. Tapi secara umum sih yang tadi saya sebutkan kayak kojic acid, arbutin, niacinamide, terus vitamin C itu juga bisa dipakai. Terus yang lagi hype tuh mungkin ekstrak-ekstrak dari yang kurkumin, kunyit itu ya, itu juga lagi hype di pasaran tuh banyak. Itu bisa asalkan dia sudah melalui uji BPOM. Jadi BPOM akan menyortir nih semua produk-produknya gitu. Jadi selain ada yang tadi artificial gitu kayak dari vitamin C, vitamin B, juga ada yang natural kayak dari kurkumin itu ya dok. Oke. Nah kalau misalkan saran dari dokter ini buat teman-teman skincare antusias yang lagi nonton nih, lagi mencari produk yang pencerah, sebenarnya saran ingredients apa aja sih yang disarankan sama dokter Z? Oke. Buat yang lagi nonton ya, jadi usahakan kalau lagi cari produk untuk pencerah ya, itu mesti teliti nih, jangan hanya termakan tadi ya, omongan terus iklan, tapi kita harus cari ini benar-benar ingredients-nya itu di kulit kita bagaimana, sesuaikan dengan jenis kulit, kemudian sudah izin legal nggak nih dia, BPOM-nya gimana gitu, kemudian bahan-bahan yang aktif yang dipakai juga apakah perlu resep atau tidak, itu juga penting, karena kalau perlu resep berarti harus di bawah pengawasan dokter tuh gitu. Makanya teman-teman mungkin sekalian belajar juga ya pakai skincare, selain belajar sekalian belajar tentang ingredients juga, mana yang aman. Terus kayak bisa juga cari dari Female Daily Skincare 101 dan juga follow Dr. Z tentunya buat informasi lebih lanjut lagi tentang ingredients, biar nggak cuma langsung kemakan ngelihat langsung tergiur beli gitu, biar kita juga semakin pintar gitu kan. Jadi sudah cantik pintar. Betul. Komplit iya. Nah terus nih dok, biasanya seberapa maksimal sih kandungan ingredients ini bisa mencerahkan gitu? Misalkan kayak tadi udah disebutin ada niacinamide, ada ekstrak kunyit. Nah itu tuh bisa seberapa maksimal? Apakah dari sawo matang terus tiba-tiba bisa kayak Dr. Z warna kulitnya gitu? Ya, ini kadang-kadang juga yang jadi dilematik karena orang itu berpikir produk ini bisa mencerahkan. Berarti berpikir kalau aku pakai produk ini aku bisa secerah artis Korea ya, siapa, Jennie Baekpling, Taekyo mungkin gitu. Nah, ini ekspektasinya yang harus dijaga juga nih Andin. Karena warna kulit itu ada tipenya ya. Jadi kalau di dunia kedokteran itu ada 6 tipe kulit warna ya. Kalau kita yang di Indonesia Asia itu biasanya tipe kulit 4 atau 5 tuh ya, kuning, sawo matang. Nah, kalau mau berubah dari yang tipe 4 atau tipe 5 yang orang Asia, mau seperti orang Asia Timur, yang Korea, Jepang, itu mereka biasanya tipe kulitnya adalah 2 atau 3. Kebanyakan 3 gitu. Jadi kalau mau loncat naik dari tipe kulit itu agak susah ya, apalagi dari 5 maunya ke 3 gitu. Biasanya yang bisa diraih adalah slightly lebih cerah dari warna kulit yang terlihat ya. Biasanya sih lengan bagian dalam atau dada atau perut. Itu kan memang skin tone aslinya yang tidak terpapar kan. Benar, ya. Kadang-kadang karena kalau kita terpapar matahari itu akan memberikan signal ke pabrik yang tadi tuh yang bikin melanin, pabrik melanin untuk bikin kulit untuk bikin pigmen melanin. That's why biasanya belang tuh jadinya gitu. Oke. Jadi sebelum belajar ingredientsnya juga yang penting adalah menyesuaikan ekspektasi tadi ya dok. Kita pilih yang wajar aja gitu, jangan dari tadi tipenya 4-5 terus tiba-tiba mau jadi 2 gitu kan. Nah, aku mau ngingetin lagi nih, tadi kita udah bahas, jangan lupa dicatat yang penting-penting karena selain tentunya ilmu yang sangat bermanfaat ya teman-teman, ini juga nanti kita ada giveaway yang tadi udah aku sebutin, yaitu ada di IG contest buat bikin the best summary. Nanti kalian tulis summary dari sepanjang acara ini, dan juga terus juga ada IG template di IG story-nya Female Daily, sama juga nanti di akhir acara aku bakal kasih tahu nih yang terakhir
kuisnya apa, tapi nanti di akhir acara. Jadi tetap harus nonton karena ilmunya bermanfaat banget juga. Jadi jangan cuma selain mencari giveaway-nya, tentunya kita juga belajar sama-sama malam ini. Oke deh. Terus aku juga tadi tuh baca-baca ada contekannya nih dari produk something yang udah di depan kita. Katanya nih produk something niacinamide plus Sabi White ini tuh Sabi White ini dia 100 kali lebih efektif dari licorice untuk mencerahkan kulit. Nah, terus juga dia 8 kali lebih efektif konsentrasinya dari hydroquinone dibandingkan Sabi White 0,25% Sabi White itu dibandingkan dengan 4% hydroquinone lebih mencerahkan Sabi White. Dan tentunya Sabi White aman dan udah bisa over the counter juga, jadi nggak perlu resep dokter. Untuk apa cari yang susah kalau ada yang mudah? Quote yang bagus itu. Iya, untuk hari ini mungkin ya. Untuk apa mempersulit hidup kalau ada yang mudah, teman-teman. Nah, terus juga nih aku mau ngomongin lagi deh tentang niacinamide karena kan ini adalah salah satu icon gitu, star produknya dari Something. Ini udah lama juga Something mempersembahkan niacinamide plus Moisture Beat Serum. Aku juga udah pakai, udah habis 3 botol. Tentunya teman-teman Female Daily juga pastinya udah pada familiar sama produk ini. Nah, aku mau kasih tahu kalau niacinamide plus Moisture Sabi Beat Brightening Serum ini adalah bukan menggantikan. Jadi bukan menggantikan serum favorit teman-teman, serum niacinamide favorit teman-teman, tapi ini adalah rangkaian niacinamide Something semakin luas lagi, semakin banyak produknya, yaitu dengan si Sabi Beat Brightening Serum ini. Oke deh. Terus aku mau menyapa teman-teman dulu, mungkin ada yang udah pada cobain dan suka juga nih kayak aku sama niacinamide atau penasaran sama Sabi White. Sabi White. Afrari, aku baru dengar Sabi White. Nah, makanya nih teman-teman yang pada penasaran harus banget stay tune mendengarkan penjelasan sebenarnya Sabi White ini apa aja manfaatnya. Ini dari Face Chemist, penasaran banget sama Sabi White ini soalnya masih jarang banget lihat produk. Aku juga baru lihat di Something ini. Nah, ini terus ada Andi Aisyah, gemes banget namanya Sabi. Ketemu aja nih Something teknologinya. Terus ada apa lagi nih dari teman-teman? Dari Monica Margi, penasaran sama Sabi White. Jadi banyak banget nih dok emang yang penasaran sama Sabi White. Dari tadi kita kayak menambah suspense gitu, membahas yang lain dulu tentang introduction dulu tentang pencerah skincare ingredients yang mencerahkan sebelum masuk ke intinya, yaitu adalah si Sabi White. Mungkin Dr. Z juga mau menyapa followersnya. Ini banyak Dr. Z nih yang di online ini penasaran baru dengar Sabi White gitu. Jadi memang Sabi White ini atau nama ilmiahnya agak susah ya, tetrahydrokurkumin itu ya. Jadi kita singkatnya pakai nama panggungnya nih Sabi White ya. Nah, memang dia nih istilahnya kita bisa bilangnya kayak rising star gitu loh Andin ya. Jadi dia baru memang dan memang belum banyak sih yang pakai karena memang dia baru banget kayak ditemukan juga. Dan kalau baru kan berarti penelitiannya juga masih terbatas ya. Jadi belum banyak yang pakai dan memang ada beberapa studi yang tadi Andin juga sudah sebutkan ya, itu sepertinya benar-benar dari hasil studi itu menjanjikan nih gitu ya, karena kita tahu lah hydroquinone, licorice itu kan efek untuk pencerahnya nih punya gitu ya, dan kalau dia bisa di-compare dengan yang tadi yang bahan aktif sebelumnya berarti cukup menjanjikan nih si Sabi White ini gitu ya. Yang benar-benar sabi. Oke. Nah, kalau dari sudut pandang kedokteran nih tadi gimana nih dok tentang si Sabi ini? Tadi masih rising star ya berarti dia. Tapi sebelumnya dokter apa udah pernah coba ada produk yang ada Sabi White juga atau emang baru dari Something aja nih dok? Iya, kalau Sabi sih aku baru memang dengarnya notice kalau untuk yang kosmetik memang dari Something ya gitu, karena memang dia belum banyak yang pakai si Sabi ini gitu. Makanya ini to look out for ya, kayak teman-teman yang penasaran dicoba lah si Sabi ini, Sabi dicoba. Nah, aku mau kasih info lagi nih tentang si Moisture Niacinamide plus Moisture Sabi Beat. Jadi dia juga aman dipakai semua jenis kulit, sama seperti serum Something Niacinamide yang sebelumnya. Terus udah bisa mulai dipakai sama teman-teman remaja usia 13 tahun. Dan untuk skin concerns yang tadi kulitnya itu ada noda hitam, terus kusam, ingin cari
skincare yang mencerahkan. Dan juga teman-teman yang punya masalah kulit jerawat dan bekas jerawat serta kerutan, terus hiperpigmentasi, melembabkan dan juga beruntusan. Karena apakah si Sabi White ini, Sabi Beat ini kerjanya juga ke moisture barrier, skin barrier gitu nggak dok? Apakah dia memperkuat gitu? Oke. Sebenarnya kalau di Sabi White ini dia lebih banyaknya sih fokus ingredients-nya adalah ke arah untuk lightening ya, pencerah gitu. Tapi dia ada juga nih efek untuk antioksidan, kemudian antiinflamasi gitu ya. Berarti kalau dia punya efek antiinflamasi, dia bisa bantu nih juga untuk ke jerawat yang merah-merah gitu ya. Nah, dia punya efek antioksidan, berarti secara teori dia bisa juga untuk anti aging kan, Andin gitu ya. Benar. Kemudian memang dia berbeda nih. Kalau kita mikir kunyit, pasti kita mikir warnanya kuning kan? Iya. Ini kok putih? Nah, ya kan? Nah, kalau si Sabi ini dia memang ekstrak dari kunyit, tapi dia yang stable dan warnanya memang bening. Jadi beda sama kunyit pada umumnya warnanya orange, kuning ya gitu. Dan untuk mencerahkannya, kayak tadi kalau yang ngikutin dari awal, kulit kita ini kan warnanya dipengaruhi oleh melanin ya, Andin. Dan produksi melanin itu ada jalurnya nih. Sama kalau kayak kita mau pesan makanan, mungkin kita WA dulu nih restonya ya, kita WA. Kemudian ada restorannya akan buatkan makanannya. Nanti ada kurir yang kasih ke kita ya kan. Nah sama kalau pigmen atau warna di kulit itu ibaratnya WA-nya buat tempat kita texting restorannya. Itu adalah enzim tirosinase namanya. Nah, enzim inilah yang ditekan oleh atau diputuskan rantainya sama si Sabi gitu. Jadi kita nggak bisa testing si restorannya untuk pesan makanan gitu. Jadi si pabriknya nggak bakal bisa kasih sinyal untuk produksi si pigmen melanin gitu. Jadi dia bekerja udah dari step yang paling awalnya itu ya dok. Jadi udah di block duluan tuh gitu. Oke. Ini menarik banget sih. Iya benar tadi dokter point out kalau kunyit biasanya kuning. Bahkan aku pernah lihat di TikTok ada yang pakai masker kuning sampai beberapa hari kemudian masih kuning. Itu aku juga sempat bilang nih kreatif banget orang Indonesia ya gitu. Kalau pakai ini nggak jadinya cerah tapi nggak ada si kuning-kuning itu ya dok tentunya. Jadi nggak jadi si kuning dia. Terus selain si highlightnya niacinamide dan Sabi White, di produk ini juga ada Centella asiatica leaf water yang memang namanya juga naik daun juga ya dok. Betul. Terus juga ada Anthemis nobilis flower extract, terus ada Beta vulgaris atau beet extract, allantoin, kafein dan tocopherol. Mungkin aku boleh nanya satu-satu nih teman-teman, mungkin ada yang masih kurang familiar sama ingredients ini. Kayak kalau dari Centella asiatica sebenarnya kenapa sih dok dia namanya bisa naik daun banget? Manfaatnya tuh apa ya? Ya, jadi komposisinya tadi memang mostly itu banyak untuk antioksidan ya, antiinflamasi gitu. Kalau Centella sendiri sebenarnya dia ingredients yang mulai dari mungkin 2 tahun lalu ya namanya naik daun juga ya. Karena dia memang bagus untuk meredakan kemerahan, kemudian bikin kulit lebih hidrasi kulit, kemudian untuk membantu wound healing juga, penyembuhan luka gitu ya. Jadi kalau ada iritasi pada kulit, biasanya kita stop dulu kan skincare yang terlalu agresif. Biasanya kita pakainya yang menenangkan kulit. Nah, Centella ini bisa jadi choice of ingredients, bahan aktif pilihan untuk kita pakai, kita gunakan gitu. Kalau tadi ada beet extract ya, Andin. Nah, beet extract ini sebenarnya dari nama aslinya Beta vulgaris ya. Nah, disingkat jadi beet nama panggungnya nih. Nah, kalau si beet ini lebih ke arah dia antiinflamasi, dia juga bisa untuk orang-orang yang acne prone, jadi yang jerawat gitu ya. Karena dia bisa membantu untuk meredakan kemerahan pada jerawatnya. Terus bantu untuk lock moistures juga. Sama ternyata di dalam kandungannya itu dia ada vitamin C-nya juga gitu. Jadi dia bisa juga untuk bantu mencerahkan kulitnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dipadukan dengan sudah sabi, terus ada niacinamide-nya juga ya, ada beet extract-nya juga yang ada vitamin C di dalamnya, berarti efek mencerahkannya oke juga sebenarnya. Saya lumayan menjanjikan nih gitu ya. Sounds interesting banget nih gitu. Dan juga jadi kayak ini juga ya dok, antioksidan. Kayaknya teman-teman nih harus mulai pakai skincare yang ada antioksidan juga karena kita terpapar radikal bebas macam-macam, anti agingnya mulai duluan jadinya kan. Iya jangan sampai ya. Iya jangan sampai.
Oke deh. Menarik banget sih memang ini si niacinamide plus sabi beet extract ini sabi untuk dicoba teman-teman. Nah, terus juga udah dapat BPOM juga ya dok tentunya. Ini udah aman untuk Kalau saya dipakai. sudah. Oke, dan dapat dipakai sama ibu hamil dan teman-teman remaja. Karena kandungannya emang bukan yang harsh gitu ya, bukan kayak retinol atau AHA, BHA gitu ya dok. Kalau untuk hal itu memang dia ingredients yang dipakai itu lebih ke arah calming ya tadi ya, calming, shooting, tapi dia juga bisa untuk brightening gitu. Nah untuk sabi sendiri sebenarnya memang saya belum pernah menemukan sih ada sumber yang bilang kalau dia tidak boleh digunakan untuk ibu hamil gitu ya. Jadi sampai saat ini boleh-boleh aja karena belum ada datanya juga gitu ya. Nah untuk yang lain ya niacinamide itu juga data yang saya temukan belum ada juga kalau tidak boleh digunakan ya. Yang sebenarnya untuk ibu hamil sendiri yang tidak boleh itu yang ada bisa diubah ke retinoic acid seperti retinol gitu. Jadi kalau yang hidroquinone itu juga nggak boleh tuh. Jadi kalau mau cerah kulitnya carinya ya itu vitamin C mungkin, niacinamide, terus sabi ini ya. Jadi kalau hidroquinone nggak boleh ya. Makanya balik lagi kayak kalau misalkan ke dokter tuh kita harus jujur tentang kulit kita gitu dan juga tentang keadaan kalau misalkan pengen banget pakai hidroquinone, pengen diresepin terus bilang nggak hamil padahal sedang hamil gitu, mungkin atau ada yang kayak gitu. Oh iya bener juga. Oke, emang penting banget selain melihat ingredients juga ngelihat udah aman, udah BPOM karena BPOM ini dibuat untuk biar kita aman juga ya dok, bukan cuma biar ada label aja gitu ya. Karena ada yang ngira wah itu mah cuman legalitas doang dong gitu kan. Nah gini, kadang ada yang berpikir kalau produk luar itu pasti bagus. Iya benar. Padahal belum tentu apa yang diproduksi di luar itu dapat kita aplikasikan dan mendapat hasil yang baik juga gitu. Karena harus dilihat juga di sana regulasinya gimana, konsentrasinya di sana boleh apa enggak, di sini gimana. Disesuaikan juga dengan edukasi dan pengetahuan masyarakat Indonesia Andin gitu. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman cari yang memang sudah ada BPOM-nya gitu. Jadi udah nggak perlu ribet tuh kita pusing deh gitu ya, ini udah aman nggak sih gitu kan. Kalau udah ada BPOM, cek udah aman ya udah kita tinggal disesuaikan kita sesuai dengan kulit kita apa enggak gitu aja. Karena memang BPOM ini dibuat buat memberikan kita keamanan juga gitu ya, untuk kesehatan kita. Jadi bukan cuma asal ada labelnya atau enggak biar repot-repotin aja nunggu BPOM gitu. Enggak ya, emang ada maksudnya gitu. Ada maksudnya, benar. Nah, oke. Terus mungkin mau bacain lagi nih. Ada dari Mel Gaoe, dia kasih congratulations something for the new baby. Emang ini exciting banget ya, tadi kita udah ngebahas dia kandungannya wow gitu. Selain mencerahkan juga calming, jadi mungkin teman-teman yang punya kulitnya mungkin cenderung sensitif atau nggak kuat sama actives yang terlalu harsh kayak misalkan retinol, atau baru mau mencoba produk-produk yang mencerahkan, bisa banget nih coba mulai dari niacinamide plus sabi beet moisture ini. Terus juga ada dari Aryani Rosidi, congratulations something. Terus ada dari dear.sqen, penasaran banget sama ingredient sabi white ini, baru dengar juga. Makanya nih yang pada penasaran dicobain nih dari zyx.fdsa, penasaran si asli sama produknya ini. Siapa lagi nih yang penasaran? Ada dari Sutri, I-nya ada 3, produk lokal yang the best banget. Emang something ini salah satu produk yang gak berhenti inovasi terus ya, on a roll every year gitu. Terus ada juga dari Galuh Nesa 2021, udah bebas dari merkuriu, lebih pintar lihat ingredient skincare seperti dari something yang jelas-jelas udah aman. Dari I am Peter, yang serum niacinamide aja udah bagus banget, apalagi kandungan sabi beet ini. Iya, bener banget, pasti udah banyak juga yang udah suka banget sama serum niacinamide-nya something yang sebelumnya. Mungkin kalau dari dokter ada juga followersnya yang juga excited sama ya banyak yang penasaran sih sama sabi ya. Ini ada Ulfia Lestari, halo, penasaran nih baru denger ada yang namanya sabi, mungkin namanya eye catching ya, ear catching, sabi gitu, gampang diingat ya juga. Terus
Ada yang tanya juga kayak bisa untuk kulit sensitif nggak gitu ya, dari Pila. Halo Pila. Jadi sebenarnya ingredients-nya sih lebih ke arah untuk ada backup calming-nya ya. Jadi ada allantoin, kemudian ada centellanya. Jadi mostly kalau kamu memang nggak ada alergi dengan bahan aktif lainnya, itu bisa untuk kulit sensitif gitu. Terus mungkin aku mau bacain lagi dari FD members nih, ada cariin.eliva, niacinamide udah coba ibuku. Bagus banget buat flek-nya, jadi cepat pudar. Iya, jadi dia selain kerjanya buat skin tone keseluruhan juga targeted yang kayak hiperpigmentasi gitu juga ya, Dok? Karena kan kalau hiperpigmentasi seperti contohnya flek ya. Flek itu terjadi karena itu tadi si melanin. Melanin ini lagi-lagi kayak biang kerok. Dia pabriknya memproduksinya banyak gitu. Bisa karena rangsang matahari, UV, atau sempat ada luka di situ. Nah, jadi dia kalau kita luka kan pasti warnanya gelap kan. Benar. Nah, itu produksi melaninnya meningkat di situ. Oh gitu. Jadi salah satu yang menstimulasi produksi melanin itu juga dari luka itu kan. Kalau jerawat gitu kali ya, Dok? Benar. Kan kalau jadi jerawat, bekas jerawatnya warnanya antara merah atau coklat. Coklat. Benar. Wah, nah terus teman-teman juga tahu nih produknya Something udah banyak banget ya produk skincare-nya. Jadi mungkin yang udah pada pakai sebelumnya udah suka, penasaran sih Sabi White ini bisa dikombinasiinnya sama apa aja sih. Nah aku mau kasih contekannya nih, mungkin bisa didengerin baik-baik karena biar nggak salah gitu, nggak salah kombinasiinnya. Jadi yang disarankan buat dikombinasikan sama Niacinamide plus Moisture Sabi Beat Max Brightening Serum ini ada Hyaluronic B5, terus juga ada Seriously 24K Gold Essence. Terus ada lagi dari salah satu produk terbarunya nih dari Something, yaitu Bakuchiol Skin Pair Oil. Bakuchiol juga namanya lagi naik daun banget ya, Dok. Ini juga rising star nih di lokal terutama ya. Nah terus juga ada sama level 1% retinol. Jadi retinol sama niacinamide tuh nggak apa-apa ya, Dok ya, kalau dipakai bareng. Karena retinol itu kan sebenarnya dia ada efek bisa membuat kulitnya lebih dry, lebih kering, terus sensitif, merah ada juga. Jadi niacinamide di sini bisa untuk kayak counter attack gitu loh. Jadi kayak menyeimbangkan efek negatif dari retinolnya. Karena kan niacinamide itu bisa untuk menenangkan kulit, mengurangi kemerahan gitu. Jadi sebenarnya pada saat di-combine mereka bisa saling menguntungkan lah, mutualisme gitu loh, Andin. Jadi makin dynamic duo gitu ya sebutannya. Ditambah lagi tadi si beet extract juga tambah moisture ya, Dok. Jadinya makin seimbang gitu. Nah terus juga ini di screen juga ada nih, jadi teman-teman biar nggak lupa-lupa mungkin daripada dicatat sendiri bisa yang praktis aja langsung di screenshot. Nah buat yang nggak boleh tapi ada satu yang nggak disarankan buat dikombinasiin, yaitu AHA BHA PHA Peeling Solution. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan level brightening yang lebih maksimal bisa dicampur sama yang vitamin C essence, terus retinol, sama Bakuchiol. Jadi kalau misalkan pakainya yang AHA BHA Peeling Lotion itu sendiri aja gitu, jangan dicampur sama Niacinamide plus Moisture Sabi Beat ini. Oke deh. Mungkin teman-teman sejauh ini selain tentunya yang tadi udah dokter jelasin juga udah pada ngerti, tapi kok masih penasaran, masih pengen tahu lebih lanjut nih, pengen nanya-nanya langsung sama Dr. Z. Jadi aku bakal buka Q&A session. Ini ada dari pertanyaan pertama, Inkanara. Bedanya serum niacinamide yang ini sama yang sebelumnya apa? Soalnya aku udah cocok banget pakai yang sebelumnya. Nggak ada efek negatif. Gimana nih, Dok? Kalau sebelumnya itu memang nggak ada sabinya ya. Jadi dia cuman ada beet extract, terus niacinamide-nya. Nah kalau yang ini itu ada kandungan baru ya, yang tadi kita sudah berbincang-bincang panjang lebar ya, si sabi ini ya. Dan si sabi ini memang dia efek untuk brightening-nya nih dari studi-studinya cukup menjanjikan banget nih, Andin gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau lebih cerah, maksudnya fokus utamanya adalah pencerah gitu ya, untuk cerah mungkin lebih ke arah yang ada sabinya ya, inovasi barunya dari Something gitu. Oke. Terus mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Rara Fanclo. Dok, apakah ketika warna kulit nggak rata, artinya pabrik pigmen melanin tadi tuh bekerjanya nggak merata juga? Nah, oke, pertanyaan bagus nih. Siapa yang nanya tadi? Rara Fanclo. Oke, Rara ya. Nah,
Gini, jadi itu tergantung juga dari habit. Ya, tanpa kita sadari itu kadang-kadang kita nggak pernah pakai sunblock, ya kan? Nah, kalau secara logika aja gitu ya, yang tertutup pakaian otomatis kan tidak terkena langsung ya dari UV matahari nih Andin gitu ya. Sedangkan bagian kulit lainnya itu terkena dampak dari UV matahari. Salah satu dampak dari UV matahari adalah produksi melanin tadi. Karena dia merangsang si pabriknya untuk bikin sel kulitnya itu produksi melaninnya lebih banyak gitu. Nah, jadi salah satunya adalah itu tadi kadang nggak pakai sunscreen. Terus mungkin juga penggunaan kosmetik tertentu, misalnya ada orang yang skincare-nya cuma pakainya di wajah aja, lehernya gitu ya, lehernya nggak dijaga gitu, jadinya kan nggak sama nih mungkin skin tone-nya. Terus ada juga, ini mungkin yang banyak ditanyain juga, kadang-kadang kulit daerah dahi itu agak lebih gelap dibanding lainnya. Tapi itu memang banyak terjadi gitu. Jadi tapi bukan berarti pabriknya pilih kasih gitu ya, sana lebih banyak gitu, enggak. Sibuk di sini gitu. Jadi memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu, dan kuncinya adalah gunakan skincare yang memang bisa untuk membantu meratakan warna kulit, kemudian gunakan sunscreen. Karena kalau cuma pakai pencerah tapi tidak dilindungi, ya apa kabar, tetap gitu-gitu doang ya. Benar-benar. Jadi selain fokus cari produk skincare yang mencerahkan, tapi juga dilindungi dulu dari awal nih pakai sunscreen. 2021 jangan nggak pakai sunscreen teman-teman. Mungkin something selanjutnya mau keluarin sunscreen juga gitu. Nah, terus ini ada lagi dari Imeirs KPTRI, kalau pemula bagusan pakai niacinamide 5% atau 10%. Oh iya, benar. Sebelumnya tadi something Sabibit ini dia ada 2 jenis dosis ya, Dok. Ada 5%, ada yang 10%. Nah, kalau yang pemula bagusnya pakai yang mana dulu? Ini tadi juga ada yang nanya sih ya, tentang 10 dan 5 ya. Jadi kalau niacinamide ini memang mostly dia ingredients yang nggak neko-neko ya sebenarnya Andin. Jadi dia cukup stabil, kemudian bisa dipakai oleh semua jenis kulit sebenarnya. Tapi ada jenis kulit tertentu itu yang sensitif terhadap persentase yang terlalu tinggi kadang-kadang. Jadi kalau teman-teman baru mau coba, atau yang memang udah tahu ya kulitnya ini nakal ya, sering sensitif terhadap suatu barang baru yang dipakai, bisa coba dari persentasenya yang rendah gitu. Jadi niacinamide ini ada banyak banget kan, ada yang 2, 4, 5 gitu. Jadi maksimal kalau nggak salah kalau di pasaran ada yang 10, ada yang 12 tahu saya gitu. Jadi bisa mulai dari yang lebih rendah dulu gitu, dari produk yang teman-teman cari. Jadi bisa mulai dari yang 5% dulu ya. Habis itu nanti kalau mau naik lagi, tahunya kita bisa naik ke 10% ini gimana sih reaksi ke kulitnya? Biasanya kita kalau mau scale up gitu, kalau mau tambahkan ingredients yang konsentrasinya lebih tinggi, mungkin jangan langsung diganti, tapi kayak diseling-seling. Misalnya nih hari ini pakai yang kita udah pakai yang niacinamide 5%, itu 1 bulan 2 bulan. Ya, kita biasanya kalau orang baru mau pakai itu coba uji trialnya biasanya selama 2 minggu nih. Kita lihat kalau 2 minggu tidak ada reaksi negatif, kemudian kulitnya juga menerima dengan baik ya, teman-teman bisa pakai terus gitu ya. Nah, setelah sebulan 2 bulan pakai dan mau scale up mungkin yang ke persentase lebih tinggi, kalau di sini contohnya 10%, biasanya kita sering-sering dulu. Jadi 1 hari pakai yang 5, 1 hari pakai yang 10, itu bisa jadi tips alternatif. Nah, jadi bisa tahu juga kalau setelah kulit ini dikenalkan ke yang 10%, gimana nih gitu reaksinya. Oke, itu penting banget tuh dicatat teman-teman, kayak memperkenalkannya tuh untuk naik ke level up itu mesti pelan-pelan tadi ya. Jadi jangan langsung dihajar pakaian tinggi gitu. Dan juga penting juga kayak tadi dokter bilang, kalau kita pertama kali coba pakai skincare, kasih waktu kayak sekitar 2 minggu, 3 minggu gitu ya dok, baru bisa untuk tahu sih responnya. Jadi jangan baru dipakai 3 hari, aku tidak cocok, aku menyerah. Benar, itu kadang-kadang yang banyak ditanyain juga tuh, dok aku pakai ini katanya bagus, tapi aku nggak melihat perubahan apa-apa. Setelah ditanya berapa kali pakai, 3 hari dok. Untuk suatu ingredients itu bisa memberikan hasil, itu ada waktunya nih, durasinya Andin. Jadi kalau untuk pencerah biasanya itu kurang lebih 3 bulan ya. Jadi biasanya 12 sampai 16 minggu
gitu ya, kurang lebih ya. Jadi 2-3 bulan lah. Baru biasanya kita mulai melihat nih ada something difference di kulit gitu. Jadi kalau baru 3 hari terus bilang bahwa produknya tidak bekerja, berarti kamu kurang lama, kurang sabar nih gitu. Emang harus sabar dan trust the process gitu ya Dok. Jadi jangan baru pakai langsung aku menyerah gitu. Padahal harusnya tadi bisa 6-12 minggu baru kelihatan hasilnya. Jadi emang dipakai dulu, dicobain, dilihat hasilnya pelan-pelan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ada dari Asri Puspitarini, Dok. Setelah pakai niacinamide kulit kok cekit-cekit sampai bentol dan merah besar kayak kena ulet bulu. Apakah itu alergi atau purging gitu? Kalau niacinamide itu secara umum tidak menimbulkan purging ya gitu. Tapi yang berbeda adalah toleransi kulit terhadap persentasenya gitu. Jadi kalau kamu pakai persentase 10 dan kulitnya jadi kamu merasa agak merah atau agak cekit-cekit gitu ya, cobalah pakai yang lebih rendah dulu. Jadi ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5 gitu ya. Dan biasanya kalau saya itu lebih suka pakainya kalau produk baru ya, Andin, saya biasanya pakainya seling-seling dulu. Jadi misalnya nih baru beli something yang 5% gitu ya. Saya akan coba seminggu 2 kali dulu. Minggu depannya seminggu 3 kali gitu. Jadi dinaikkan pelan-pelan gitu. Jadi supaya kulitnya juga bisa, kita tahu nih toleransi kulit kita nih sebatas apa gitu. Jadi jangan langsung digosok pakai tiap hari. Kalau saya biasanya begitu tipsnya. Jadi kalau mencoba skincare nih sekaligus proses mengenal diri kita sendiri juga ya. Dok, kulit kita nih kuatnya seberapa dan harus didengerin. Benar. Jadi jangan kalau kulitnya udah tadi kayak merah-merah hajar terus karena pengen lihat langsung hasilnya. Kan ini ada alternatifnya yang 5%, jadi bisa dicobain diturunin, terus kayak tadi tips dari dokter diselang-seling. Atau kalau misalkan butuh nggak sih Dok, kayak misalkan sebelum pakai ini pakai skincare yang emang kulit kita udah kenal dulu gitu? Iya, biasanya sih kalau mau mengganti skincare gitu ya, jadi jangan semua langsung diganti. Satu-satu dulu, misalnya sabunnya dulu yang diganti, tapi yang lain tetap pakai yang sama. Kalau saya sih biasanya gitu, untuk mengurangi chance bahwa misalnya nih amit-amit produk yang baru tuh sepaketnya kita alergi ternyata. Wah, apa kabar kulitnya gitu kan. Jadi satu-satu dulu gitu. Kalau mau diganti, biasanya kalau saya tipsnya satu demi satu. Kalau sabunnya tadi kita udah pakai, udah tidak ada reaksi negatif gitu ya, baru pakai lebih lama, misalnya 2 minggu kita lihat tidak ada efek negatif. Dilanjutkan lah mungkin sebulan 2 bulan. Kemudian barulah change, misalnya mau ganti serum, sama seperti tadi. Jadi coba dulu 2 minggu, tidak ada reaksi negatif, lanjutkan lagi gitu. Jadi give time aja, dan always listen to your skin gitu ya. Karena kulit kita itu adalah organ hidup gitu ya, dan setiap individu, kulit saya dengan kulit Andin pasti berbeda responnya kan. Karena kita individu yang berbeda, orang yang berbeda kan gitu. Mungkin kalau misalkan pelupa gitu atau pengen lebih yakin sebenarnya yang mana yang nggak cocok, bisa mulai skincare journaling gitu ditulis. It's a good idea. Ini cocok nggak pakai ini, reaksinya kayak apa? Karena selain cocok atau enggaknya kayak skincare ada manfaatnya atau enggak, mungkin bisa dilihat juga ada reaksi negatif atau enggak gitu ya, bisa biar kita lebih kenal nih sama kulit kita. Terus pertanyaan selanjutnya ada dari Andi Aisyah, karena kita pikir wah 10% berarti lebih banyak nih. Apakah mempengaruhi ke efektivitasnya? Bisa digunakan daily atau yang lebih tinggi ini perlu berjeda juga nih Dok? Oke. Jadi bukan berarti konsentrasi yang semakin tinggi itu efeknya jomplang atau kayak beda jauh gitu ya. Jadi yang 5% mungkin efeknya mencerahkan 10% aja, terus yang 10% jadi 100% gitu, enggak sih Andin ya. Jadi niacinamide sendiri itu dari studi yang saya baca dan pelajari ya, dengan kandungan persentase 2% aja, dia sudah bisa untuk mencerahkan kulit. Jadi nggak harus pakai yang terlalu tinggi gitu. Jadi carinya langsung, kalau mau pakai niacinamide, kadang-kadang orang berpikir lebih banyak lebih bagus gitu kan. Tapi harus diingat, semakin tinggi persentase, semakin banyak kandungannya mungkin, itu kita harus ingat juga ada efek samping yang bisa lebih banyak juga gitu. Jadi kalau baru mau mengenal niacinamide di kulit kita gimana sih reaksinya gitu ya, carinya yang lebih rendah dulu. Terus nih ada lagi dari Vimo, mengapa harus Sabi White?
keunggulan yang dimiliki daripada brand lain apa? Oke, mungkin nih aku kali ya bisa kasih contekannya nih dari Something. Jadi Sabi White ini turunan dari bahan natural. Kayak tadi dokter udah sebut juga dari kunyit gitu kan. Tadi nama panjangnya, nama yang benarnya tuh tetrahydrokurkumin, tapi nama bekennya adalah si Sabi White. Jadi dia bukan sintetik dan juga bisa dipakai aman buat di layer sama produk-produk yang lain. Kayak tadi aku udah sebutin beberapa kombinasinya sama produk Something yang lain. Nah, terus juga bisa dipakai buat ibu hamil dan juga teman-teman yang masih remaja. Nah, untuk saat ini yang menggunakan Sabi White ini baru Something aja ya, terutama yang di lokal gitu. Belum pernah dengar lagi nih kita dari yang brand-brand lain. Jadi kalau buat yang mau coba atau pengen tahu lebih lanjut lagi nih, sebenarnya gimana sih efeknya dari Something, mungkin bisa langsung main-main ke Instagramnya Something. Jadi di situ juga tadi aku dikasih bisikan-bisikan ada perbandingannya nih, gimana sih perbandingannya Sabi White seberapa efektif kalau dibandingin sama ingredients pencerah lain, kayak ada kojic acid, terus juga ada kayak dari licorice extract. Jadi kita main-main aja ke Instagramnya Something nanti buat tahu lebih lanjut tentang Sabi White. Terus nih dari Rensis Flow, bedanya purging sama breakout apa ya dok, supaya kita bisa bedain. Kalau niacinamide sendiri apakah yang mana nih dok? Nah, kalau niacinamide sendiri itu tidak ada potensi untuk membuat purging dalam tanda kutip yang dikenal teman-teman ya gitu. Karena kalau dari dunia dermatologi gitu, senior-senior yang dokter kulit itu kita tidak mengenal istilah purging. Jadi purging itu istilah medis yang tidak ada. Gitu ya. Jadi itu hanya istilah keren yang dipakai skincare antusias. Nah, biasanya itu identical dengan suatu reaksi kulit ya yang terjadi, dia jadi kelihatannya breakout ya, jerawatnya keluar semua gitu. Karena pemakaian produk yang membuat pergantian kulit kita ini lebih cepat. Gitu. Seperti contohnya retinol. Retinol itu kan tujuan utamanya untuk mempercepat pergantian kulit gitu ya. Jadi pada saat kulit ini, bayangin aja ya, kulit itu kan berlapis-lapis nih Andin. Kalau kulit itu berganti dengan cepat nih, karena pergantian kulit itu dari bawah ke atas. Ya, bukan atas ke bawah. Jadi kalau dia berganti ke atas terus, nah kalau ada komedo atau jerawat yang tersimpan di dalam, nah secara logika aja kalau dia berganti ke atas, dia ikut naik. Jadi kan muncul di permukaan gitu. Jadi itu yang teman-teman kenal dengan purging ya. Nah, kalau breakout biasanya itu lebih ke arah memang jerawat gitu. Nah, jerawat sendiri itu di dunia medis kita bilangnya acne vulgaris, yang memang penyebabnya adalah tersumbatnya komedo karena produksi minyak yang berlebih, karena sumbatan, bisa karena kotoran, kemudian make up yang tidak bersih, kemudian sel kulit mati yang menumpuk, dan ada infeksi dari bakteri gitu. Jadi beda kan purging dan jerawat ya. Nah, berarti kalau dari niacinamide ini, kalau misalkan ada efek gak cocok kayak tadi yang merah-merah tuh masuknya kayak lebih ke breakout itu ya dok? Kalau biasanya yang teman-teman masuk misalnya habis pakai produk tertentu terus jadi merah, mungkin ada gatal atau perih, biasanya itu lebih ke arah bisa dermatitis kontak iritan atau dermatitis kontak alergi. Itu dua hal yang mungkin mirip-mirip. Jadi kalau alergi berarti memang alergi terhadap kandungannya, salah satu kandungan yang ada di produk tersebut. Kalau yang dermatitis kontak iritan itu sensitivitas atau toleransi kulitnya terhadap produk itu rendah. Gitu. Jadi kalau kita contoh nih kayak air keras ya, air keras itu kan kalau kena kulit pasti iritasi ya. Karena kulit kita biasanya mirip nih toleransinya. Tapi beda konsentrasinya, mungkin air keras yang segini sama segini reaksinya kan beda. Itu juga, jadi kalau ada suatu bahan aktif kena di kulit kita, itu reaksinya akan tergantung dari konsentrasinya gimana gitu. Jadi selain dari ingredientsnya juga kita harus perhatiin dari toleransi kulit kita sendiri juga gitu. Jadi jangan langsung aku nggak cocok pakai produk ini karena belum tentu produknya, bisa jadi kulit kitanya yang nggak kuat dan harus didengarkan gitu ya. Udah seru banget nih tadi menjawab pertanyaan teman-teman. Aku juga ikutan tercerahkan dari penjelasan Dr. Z, jadi ikutan belajar juga nih malam-malam. Jadi malam-malam masih fresh untuk menyerap ilmu-ilmu ini loh, seneng banget. Dan maaf banget kalau misalkan dari pertanyaan yang ada banyak ini masih ada yang belum terjawab.
Kalau belum terjawab tapi masih penasaran nih, masih masih pengen tahu lagi, masih haus ilmu, bisa langsung main ke Instagramnya Dr. Z, atau juga main ke Instagramnya Something, atau Instagramnya Female Daily juga, mungkin mau cari-cari baca-baca dari artikel atau dari video. Oke, terus udah ngobrol-ngobrolnya nih, masih balik lagi deh, aku bacain komen-komen teman-teman. Ini ada dari Roro Monro, udah check out di Shopee. Waduh, gercep banget, acaranya belum selesai, dia udah ini ya, tergoda banget sama tadi penjelasan dokter dan juga klaim dari Something Niacinamide Sabibit ini. Lupita Sanjaya udah check out di Shopee, takut kehabisan. Bener, tadi aku lihat yang nonton, cepat Andin. Iya, yang nonton lebih dari hampir 150 orang. Mungkin teman-teman semuanya langsung pada pengen check out. CLRSALVN langsung check out, racun banget toh. Iya, aku juga nangis, ada emot nangisnya. Aku juga jadi takut ketinggalan. Aku juga belum cobain. Apakah habis ini kita check out juga gitu. Nah, Something ini bisa dibeli di marketplace. Jadi marketplace dan juga official website-nya. Jadi yang teman-teman tadi udah curi start, terus teman-teman yang lain jadinya kesenggol. Wah, aku keduluan, takut kehabisan. Sekarang nih mumpung belum selesai IG live-nya, bisa langsung cek aja di marketplace official dan juga official webnya Something. Nah, kalau tadi selain yang size yang ada di sini nih 20 mili dan juga yang besar 40 mili, ada juga yang kecilnya nih 5 mili. Jadi sebelumnya belum pernah lihat kan? Apakah ada di sini? Belum ada. Nah, bisa langsung dicek di website officialnya Something kalau mau lihat tuh yang 5 mili kayak apa. Kayak teman-teman tadi belum pernah cobain niacinamide, masih pengen tahu dulu, masih pengen kenalan, coba dari yang 5 mili dulu. Nanti kalau cocok langsung mencoba teman-temannya yang besar ini. Oke deh, seru banget penjelasannya dari dokter hari ini. Jadi kita tahu ya kalau emang kulit kita bisa loh, lebih cerah tuh bisa dengan cara yang aman, nggak mesti dari jalur-jalur nakal. Nah, bisa tadi ingredients yang aman, yang udah dari rekomendasi dokter juga, terus juga udah aman secara BPOM di Indonesia. Itu ada dari niacinamide tentunya, terus ada Sabi White, dari beta vulgaris extract atau beet extract. Dan juga tadi untuk niacinamide plus Sabi White ini dia ada 3 jenis ukuran, mulai dari 5 mili, 20 mili sama 40 mili. Terus juga ada percentage-nya, ada 2 nih, ada yang 5% sama yang 10%. Jadinya bisa, tadi dokter juga ada cerita, bisa dicoba step-stepnya pelan-pelan, dicobain dulu dari yang percentage-nya mungkin rendah kalau misalkan belum pernah cobain produk niacinamide. Nah, terus juga ada yang kelupaan nih, tadi teman-teman udah nanya macam-macam. Aku juga mau balik nanya. Tadi kan teman-teman udah mendengarkan dan udah nyatet kan pasti. Nah, ini aku mau kasih 2 pertanyaan yang tadi aku janjikan di awal. Aku bilang ada 1 kuis lagi yang bakal aku umumin di akhir. Jadi ini buat teman-teman yang udah stay tune sampai di akhir ini, thank you so much. Nah, makanya nih aku bakal kasih tahu nih giveaway-nya apa. Jadi ada 2 pertanyaan buat 2 pemenang yang boleh langsung dijawab di chat aja, tapi nanti pengumumannya juga barengan sama yang lain, yaitu di tanggal 22 Januari ya teman-teman. Oke, all ears, siap-siap mendengarkan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, udah pada mendengarkan? Yeay. Oke, langsung ya aku bacain nih. Pertanyaan yang pertama, apa kandungan brightening dengan inovasi terbaru yang terkandung dalam produk baru Something Niacinamide Plus Moisture Sabibit Brightening Serum ini? Pastinya udah pada tahu kan, tadi kan udah dengerin nih, langsung jawab di chatnya. Ayo yang pada sudah siap, langsung dijawab. Oke, aku udah boleh move on ke pertanyaan yang kedua. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, ada dosis berapa aja sih yang diluncurkan sama Something untuk produk Niacinamide Plus Moisture Sabibit Brightening Serum ini? Pada cepet-cepet jawabnya ya. Iyalah, udah dengerin sepanjang ini untuk menanti-nanti 2 pertanyaan kuncian ini. Ternyata emang benar-benar mendengarkan dong. Mereka semuanya tahu jawabannya. Oke.
Oke, thank you so much semuanya yang udah dengerin penjelasannya. Bener-bener kita cari ilmu bareng-bareng malam ini. Bermanfaat banget juga buat aku nih dok. Nggak cuma buat teman-teman yang di balik screen HP aja. Dan juga thank you so much juga buat Something tentunya yang udah melaunch produk dan terbarunya yaitu Niacinamide Plus Moisture Sabi Beat Brightening Serum ini. Thank you so much dan juga congratulations. Dan of course sekali lagi aku juga mau thank you buat teman-teman FD members dan teman-teman followers dari Dr. Z juga yang udah stay tune sampai akhir acara. Dan of course thank you buat Dr. Z udah menjelaskan sejauh ini benar-benar bermanfaat banget buat teman-teman juga. Tadi jadi dapat ilmu baru nggak cuma tentang niacinamide dan produk-produk pencerah juga, tapi juga tentang skincare dan juga tentang mengenal diri kita dari skincare itu sendiri ya dok. Oke deh, aku Andin mau pamit undur diri. Thank you so much udah sampai di akhir acara ini dan sampai ketemu lagi di FD Virtual Event selanjutnya. Bye-bye.